Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kita mengaji, maka kita bacakan niat dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah kita akan ikutin apa yang ana ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal nafa wal intifa wal ifadata wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnatur rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khairi wa ibtiga wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanallahu wa ta'ala wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bil malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Anillah ala dhalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bihi kurab wa tuqda bil hawaij wa tunabihi al-raghaib wa husnul khawatim wa istasqal kama bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi haqqa wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiah, dan tak lupa syukur dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menggolongkan kita menjadi orang-orang yang mencari ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Allah memilih kita untuk mengaji ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditambahkan hati kita ketakutan, takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak-banyak kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk mempelajari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
banyak ribuan orang, jutaan orang di luar sini yang tidak dipilih oleh Allah untuk mengenal ilmu, untuk mengenal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah Allah memilih kita menjadi orang yang belajar menuntut ilmu, yang belajar memahami ibadah, hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan perbedaannya, dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, dengan sah-sahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus bersungguh-sungguh dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan tanda kita bersyukur kepada Allah, apa? Kita menjaga apa yang kita sudah mengetahuinya, mengamalkan apa yang kita pelajari. Dengan jaga muroja, mengulang pelajaran, mengulang semua ilmu yang kita tahu dan mengamalkannya. Itu tanda kita syukur dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau bersyukur kepada Allah dan dijaga atas nikmat yang diberikan kepada Allah kepada kita, dari Allah kepada kita, maka harus kita mengamalkannya dan mempelajari dan diingat. Paham? Bukan doang hanya belajar duduk doang. Paham? Kalau duduk doang, ngaping doang, ngaji sampai nguping dengerin doang, gak ada manfaatnya. Ente pulang, ente bangun dari majelis, ente lupa. Benar apa enggak? Sama aja kayak ente udah duduk sama ngelawak gitu, ketawa-tawa, habis itu pulang selesai. Yang namanya stres, pusing lagi, benar apa enggak? Nah kalau ente ngaji jangan samakan seperti itu. Paham? Ente harus mengamalkan dan mengambil manfaat apa yang ente dapat. Dan yang penting itu amalan. Kalau kita mengamalkan segala amal, sesuatu tanpa ilmu, itu gak ada pahala dari Allah, tanpa gak ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan itu harus dengan ilmu. Dan amalan itu juga, paham? Amalan itu kalau kita ngamalkan dengan ilmu, maka pahalanya dua. Dan amalan yang kita amalkan kalau dengan ilmu, maka ada kekhususan sendiri. Kayak kita mengamalkan, misalkan kita mengamalkan wirid atau Al-Quran, mengaji Al-Quran. Kalau ngaji doang dapat pahala, tapi kalau ngaji dengan sanadnya, punya ijazahnya, punya dengan tertilnya, dengan tilawahnya, maka pahalanya banyak kan? Banyak. Begitu juga kalau kita ibadah, dari ibadah sholatnya, dari ibadah wudhunya, dari ibadah semuanya kita lakuin dengan apa yang kita pelajarin, apa yang kita dapat dari ilmu, maka pahalanya juga banyak. Ana nanti insya Allah sebelum penutupan, ada rencana sebelum penutupan pengajian Ramadan, penutup apa enggak Ramadan? Penutup ya, libur. Ana pengen ulang dari pelajaran Ana dan Ana tanyain satu per satu. Setuju apa? Bukan Ana, Habib terlalu, bukan kayak begitu. Ana biar ente mau pinter, biar ente tahu, paham? Jadi ente duduk di sini dapat manfaat, bukan duduk doang karena ngumpul sama teman. Enggak, bukan Ana ngebilangin ngumpulnya kita jelek, enggak, hasya wa kallah, wallahi la, enggak, berkah, pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan majlis seperti ini dibanggakan ada Allah depan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita manusia, kadang ada lupanya, kadang ada lalainya. Benar apa benar? Nah, dengan cara apa kita memulai atau kita menguatkan ilmu yang kita dapatkan? Selain dengan mengamalkan dan juga harus diulang atau di murojaah. Murojaah itu mengulang lagi seperti ujian. Nah, anak pengen kalau yang benar-benar punya kesemangatan kayak sering nyatet kayak gitu tuh, beruntung. Insya Allah yang paling bagus jawabannya, pengetesan yang paling bagus nilainya, anak Habib langsung kasih hadiah khusus.
Anak kasih hadiah khusus yang nggak pernah kita pikir hadiahnya. Begitu indah dan begitu kenangan yang tidak terlupakan. Itu rahasia. Jangan tanya apa itu kepiangan. Itu namanya bukan hadiah dong. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Habib Ahmad bin Zain fi kitab Risalatul Jami' ila Anqar. Pembahasan kemarin tentang sholatul Jum'ah dan sholat fardu dan sholat fardul kifayah dan fardul ain. Paham? Kita membahas tentang sholat jamaah. Kita ulang sedikit dan akan menambahkan kekuatan di pahaman kita dalam ilmu. Pertama, sholatul jamaah. Sholat jamaah itu fardu apa? Fardul kifayah. Sholat jenazah fardu kifayah. Masya Allah, alhamdulillah pada masih ingat. Kalau iden wal kusufen, sholat dua id dan sholat kusuf dan sholat witir itu apa? Fardu apa? Sholat dua id, sholat idul adha dan idul fitri, sholat kusuf dan sholat gerhana bulan dan gerhana matahari, dan sholat witir itu sholat apa? Jawab salam apa? Aduh nggak pukul, Sunnah muakkad. Jadi sholat idul fitri dan idul adha dan sholat gerhana matahari dan gerhana bulan dan sholat witir itu sholat sunnah muakkad. Ingat, sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Bukan sholat wajib ya, sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, seperti ar-rawatib dan sholat duha. Bahkan ulama berpendapat sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu dua. Ada ulama yang berpendapat seperti itu, yang mengatakan seperti itu. Apa itu? Sholat witir dan sholat duha, maupun keadaan safar maupun keadaan hadir. yakni maupun Rasulullah SAW berpergian di dalam ghuzwah, dalam perperangan, atau di Madinah, di rumah beliau, tidak pernah meninggalkan sholat dua sunnah, sholat witir dan sholat duha. Insya Allah, kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah dan kepada Rasulullah, mencari ridhonya Allah dan ridho Rasulullah, maka jangan pernah tinggalkan sholat witir dan sholat duha. Paham? Sholat witir itu berapa rakaat? 3. Terus ada al-aktsar yang paling banyaknya 11 rakaat. Terus berapa? Paling sedikit 7. Paling sedang lagi 3 rakaat. Paling sedikit ada yang 1, tapi lebih baik 3. 3 dengan 2 salam apa 1 salam? Dengan 2 salam. Kecuali maghrib. Paham? Wakadhan dan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Apa aja sholat sunnah rawatib itu? Sholat qobliyah dan ba'diyah. Itu yang dinamakan sholat sunnah rawatib. Ada sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Kalau sunnah rawatib, apa itu sunnah rawatib? Qobliyah dan ba'diyah. Paham? Apa itu qobliyah dan ba'diyah? Sebelum sholat fardu dan sesudah sholat fardu. Paham? Sholat fardu ada berapa? Ada 5. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah, pada pintar-pintar. Nih, emang deh, anak sendiri nih, anak kebun baru deh, pada pintar-pintar sama, Masya Allah. Ar-rawatib salat al-hamsa ya sunnah tabi'il faraid.
Ai fahuwa muakkadah, dan termasuk sunnah muakkadah. Wahia rakaatain qabla subuh, 2 rakaat sebelum subuh, wa rakaatain au 4 rakaat qabla duhur, 4 rakaat sebelum duhur, wa rakaatain ba'da, dan 2 rakaat setelah duhur, wa rakaatain ba'da maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa rakaatain ba'da isya, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi semua berapa rakaat? Berapa? Wah, lebih. Dengerin. Rakaatain qabla subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sebelum duhur, 2 tambah 4 berapa ya? 6. Wa rakaatain ba'da, dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaatain ba'da maghrib, 10. Wa rakaatain ba'da isya, wa rakaatain berapa jadi? 12. Ada yang bilang 12, ada yang bilang lagi 16. Kok bisa Habib? Iya, ditambah lagi di maghrib setelah 2 rakaat rakaat maghrib, 2 rakaat ba'diyah, ditambah lagi awabin. Nah, awabin berapa rakaat Habib? 4 tambah 2, jadi semuanya 6 rakaat. Paham? Dan pahalanya yang sholat awabin itu seperti umroh, kata Rasulullah SAW. Wah, pahala ganjaran di surga Allah besar banget. Di sini nggak dijelaskan, nanti anak akan jelaskan, Anda bawakan hadisnya tentang hadis sholat sunnah rawatib. Wadduha, dan sholat duha. Sedikit ke sholat duha berapa rakaat? 2 rakaat. Wa aktaruha, dan paling banyaknya 12 rakaat. Itu sholat duha. Yang paling afdolnya berapa rakaat? 8 rakaat. 8 rakaat paling afdol, karena Rasulullah SAW seringnya melakukannya itu 8 rakaat. Waktunya sholat duha itu apa? Kapan? Waktunya sholat duha setelah isyraq. Apa itu isyraq? Setelah terbitnya matahari, ditunggu 15 menit setelah satu tombak. Matahari udah terbit nih. Udah naik 1 tombak, baru waktunya sholat duha dan isyraq itu. Nggak boleh terbit doang, harus lebih dari 1 tombak. Paham? Karena kalau belum lebih masih haram hukumnya. Itu waktu habis sholat subuh itu waktu haram. Waktu 2 di dalam hari yang diharamkan oleh Allah itu kapan aja? Habis asar sama habis maghrib. Ingat, habis asar dan habis maghrib, habis asar dan habis subuh itu tidak ada sholat sunnah. Sholat sunnah itu haram hukumnya. Itu yang diharam waktu karahah, yang diharami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah asar dan setelah subuh sampai terbitnya matahari. Kalau asar sampai mana? Sampai terbenamnya matahari, masuknya waktu maghrib. Wa tarawih, salat sunat tarawih berapa rakaat? 20. Wahia ligari ahli Madinah. Ahli Madinah itu melakukan sholat tarawih itu 20 rakaat. Walaha faqat li syarfiya bi jawari sallallahu alaihi wasallam 36 jabran lahum bi ziyadah 26 muqabil tawaf ahli Makkah 14. Wagala Imam Syafi'i tentang sholat tarawih, di sini dikatakan
Ahli Madinah 20. Kalau Imam Syafi'i bilang radhiyallahu anhu isruna lahum ahibbu. 20 lebih aku cintai dan lebih aku suka melakukan sholat tarawih 20 rakaat. Imamnya kita menganjurkan untuk sholat tarawih itu 20 rakaat. Wajib taslim dan wajib taslimnya itu 2 rakaat. Fa'in zada ala rak'atain jahala. Barang siapa yang tambah 2 rakaat, ya ini maksudnya 4 rakaat baru salam, maka orang bodoh. Dibilang Rasul Imam Syafi'i, salat tilka salatin nafilah mutlaqan, karena sesungguhnya itu salat sunnah yang mutlak. Wa an yanwi tarawih, dan niat tarawih au qiyamur Ramadan, mendirikan membangun malam di bulan Ramadan, sumiyat tarawih, dan dinamakan itu tarawih, maka harus 2 rakaat. Kalau madhabnya kita karena li'annahum litulul qiyamihi kanu yastarihun ba'da kullu taslimatain. Karena kalau di sana dulu di zaman Imam Syafi'i dan sana kayak di Mekah itu di mana itu membaca suratnya itu panjang-panjang, ayatnya itu panjang. Jadi 2 rakaat itu biar istirahat, ada istirahatnya. Nah, bahkan ada yang istirahatnya setelah 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat dia tawaf. Ada juga kalau ahli Mekah kayak begitu ngelakuinnya. Paham? Itu salat tarawih. Wa kulluha hiya ar-rawatib aw-duha wa tarawih. Wa sunnanu ay nawafil az-zawaid anil faraid. Sesungguhnya salat sunnah itu nawafil, memperbagus atau menempel-nempelkan bolong-bolongnya sholat kita, sholat wajib. Maka kalau bisa sholat sunnahnya itu diperbanyak. Paham? Wakala dibilang dalam hadis Nabi Muhammad, hadis nih, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man sholat duha sanata asyar rak'ah banallahu qasran fil jannah. Barang siapa yang sholat duha 12 rakaat, Allah akan membangunkan qasr. Apa itu qasr? Istana di sorga. Barang siapa sholat duha 12 rakaat, banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah akan membangunkan istana untuknya di sorga. Ini hadis. Waqala Ibn Hajar sadatan nawab litakmil naqs al-fara'id bal wa takwir fi akhirah aidan maqam fi tarkal minha lil udul kanisyan. Kata Ibnu Hajar, sesungguhnya salat sunnah an-nawafil, salat sunnah di dalam syariat ini litakmil maqasil farad, menyempurnakan kekurangan yang wajib. Menyempurnakan kekurangan yang salat wajib. Bal akan tetapi litakwa fil akhirah, mengkuatkan dia dalam kenakisan atau kekurangan dalam salat fardu fil akhirah, di dalam akhirat nanti. Jadi kalau salatnya salat wajib kita nggak sempurna, nggak khusyuk, nggak, ya menyempurnakan dengan salat sunnah. Wa aidan, dan juga maqam mataraka minha lil udur kanisyan, dan juga sampai ke magom kalau kita meninggalkan sholat fardu dengan lupa. Oh, ini kita lupa.
Paham? Kan udurnya sholat salah satunya lupa. Paham? Ini lupa nih, kemarin kita pernah meninggalkan sholat subuh atau sholat duhur atau sholat asar. Pernah ninggalin, lupa gitu. Akhirnya kita meninggal. Terus kita banyak amalan sholat sunnah. Maka yang lupanya itu ditutupkan dengan amalan sholat sunnah. Maka fadilahnya sholat itu sangat besar sampai bisa menutupi yang wajib. Kalau udah sampai di sini, mau sholat sunnah apa enggak? Ya, insya Allah kita digolongkan dari orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, menghidupkan sholatnya, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini diterangkan tentang keagungan kemuliaan sholat sunnah dan balasannya sholat sunnah dari Allah Subhanahu Wa Taala begitu banyak, Pak. Maka jangan pernah malas untuk sholat sunnah. Sholat tahiyatul masjid. Nah, hukum, mau tanya sama antum. Ada beberapa sholat yang boleh kita melakukan sholat walaupun dalam keadaan waktu haram, waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti sehabis asar dan setelah subuh. Sholat apa yang boleh? Sholat yang lain, sholat yang sunnah-sunnah itu diharamkan di waktu yang haram itu, waktu habis asar dan waktu habis subuh. Ada yang sholat dibolehkan di waktu yang haram itu. Sholat apa? Sholat tahiyatul masjid sama sholat apa? Sholat sunnatul wudu. Kalau sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudu, maka boleh. Waktunya kapan? Waktunya habis asar boleh. Waktunya habis subuh boleh. Ada enggak sholat sunnah yang haram menjadi sholat sunnah, hukumnya jadi haram? Ada apa enggak? Sholat sunnah hukumnya jadi haram. Kalau kita sholat wajib, waktunya tinggal dikit lagi. Kalau kita sholat sunnah, maka habis waktunya wajib, maka haram sholat wajib, sholat sunnahnya. Jadiin sholat wajib. Ntar sholat sunnahnya bisa digodok sebelum habis waktunya. Paham? Kalau waktunya tinggal sedikit, maka dudukan yang wajib. Ingat, perkara apapun yang sunnah harus mendahulukan yang wajib. Sekarang kita sholat puasa sunnah. Terus gara-gara puasa sunnah kita meninggalkan sholat fardu. Hukumnya apa? Gak dapat pahala sholat sunnah, puasa sunnahnya. Kenapa? Tidur dari pagi sampai asar. La haula wala quwwata illa billah. Ini namanya puasa, bukan ibadah namanya. Lah, puasanya sunnah, ibadah yang wajibnya ditinggalin. Bahkan ulama berpendapat kalau kita puasa sunnah, terus ada tamu minta temenin makan, batalin puasanya, kita makan. Sampai kayak gitu, karena ganjaran dari tamu, ganjaran menemani tamu sangat besar insya Allah. Bahkan sholat sunnah, puasa sunnah ini batalin. Bahkan ada apa lagi? Kalau menolak 3 perkara ini, hukumnya makruh. Apa itu? Bantal, minyak wangi, sama susu. Itu hukumnya makruh untuk menolak. Minyak wangi hukum makruh untuk menolak. Bantal, kenapa ya Habib bantal kok menolak? Istilahnya kalau itu bertamu ke rumah orang dikasih bantal, itu berarti sahibul bednya, tuan rumah itu menghormati ente dan mengharap ente istirahat di rumahnya, ente nginep. Makanya makruh apa? Untuk tidak mengecewakan sahibul bednya, tuan rumahnya. Makruh. Kenapa susu juga makruh ya Habib? Susu makruh. Orang puasa kan batalin untuk minum susu. Makruh orangnya. Kalau puasa sunnah nih. Kenapa? Karena itu minuman anbiya, minuman para nabi dan para rasul. Paham? Jadi dahulukan yang wajib daripada sunnah.
Kalau masih ada waktu atau apapun itu, maka wajib untuk maka sunnah dianjurkan, pahala yang besar menghidupkan sunnah. Nah, kalau orang yang ahli ngerjain sunnah, mau nggak mau yang wajib udah jadi mendapatkan kelezatan. Gimana dapat kelezatan dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang wajib? Itu ngerjain sunnah. Paham? Itu sunnah aja itu kerjaan, apalagi yang wajib. Maka nanti kita akan mendapat kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita merasa ini kewajiban harus diturunkan. Enggak, kita merasa apa? Rindu, dan ini obat bagi kita, obat cinta kepada Allah, obat kangen dan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu, itu namanya kita udah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita udah yang imannya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu. Karena apa? Kita tanpa merasakan kalau sholat fardu itu beban bagi, nggak merasa beban, paham? Nggak merasa beban. Ada sebagian orang udah habis sholat, alhamdulillah ya, sholat tenang, ada sholat. Habis sholat itu tenang. Kenapa kok bisa begitu? Itu kewajibannya ente. Dan satu, seakan-akan ente sholat itu beban bagi ente, tanggungan. Ini kewajiban. Allah menciptakan kita untuk beribadah dan menyembah kepadanya. Udah tenang ya, udah sholat. Nah, berarti dia ketahuan keimanannya itu kurang. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kurang. Karena sebagian orang yang ketakwaannya tinggi di sisi Allah, sholat itu istilahnya vitamin bagi dia. Doping bagi dia. Kenapa? Menambah ngeces kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kewajiban lagi, di atas lebih dari kewajiban. Beda sama kita. Nah, kita sholat karena takut sama dosa dan takut sama diadab sama Allah. Kalau mereka sholatnya bukan karena takut atau apa, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan nambah kecintaannya kepada Allah. Beda sama kita. Kita karena takut. Nah, takut murkanya Allah, takut dosa. Tapi sebagian orang bukan karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang anak mau tanya, kalau udah mendapatkan ridho Allah, kira-kira dapat dosa gak? Kira-kira dapat murkanya Allah gak? Kalau udah dapat ridhonya Allah, kira-kira nih orang kalau dapat ridhonya masuk neraka, kepanasan apa enggak? Neraka yang ngebakar di untuk orang udah dapat ridhonya Allah. Kita sholat takut akan nerakanya Allah, takut akan laknatnya Allah. Tapi kalau orang-orang seperti ini nggak ditakutin bukan neraka atau dosanya Allah, yang ditakutin nggak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diharapin ridhonya Allah. Nggak diharapin sorga, nggak diharapin ibadah segitu banyak, bukan diharapin sorga, enggak. Kalau kita mengharapkan sorga, kalau dia enggak, orang seperti dia enggak diharapkan sorga, yang diharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau masuk sorga nggak dapat ridho, enak apa enggak? Hah? Sekarang masuk neraka dapat ridho, enak apa enggak? Nggak ada rasanya neraka, benar apa enggak? Yang milikin, yang membuat neraka, yang milik neraka Allah ridho sama dia. Yang ada yang membakar untuk nerakanya itu. Amin. Sebagian orang yang punya kedudukan ketakwaan sisi Allah SWT, itu yang dilakukan. Yang dicari, yang dia punya ketakwaan sama Allah begitu besar, bukan karena takut sama Allah, tapi yang ditakutin karena ridhonya Allah. Bahkan sebagian ulama, sebagian berpendapat istighfarna yahtaj ala istighfar. Istighfarnya kita butuh untuk istighfar. Paham? Ada namanya perempuan wali min auliillah, punya kedudukan sisi Allah sangat besar. Siapa namanya? Rabi'ah Rabi'atul Adawiyah. Itu kesungguhan kealiman dan kearifan dia kepada Allah SWT begitu tinggi. Kewalian sama Allah itu kewalian yang kedudukan sangat tinggi sampai melebihi tinggi-tingginya orang-orang laki-laki.
di tangannya. Saling tingginya magomnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beribadah kepada Allah bukan karena takut atas nerakanya Allah. Dia beribadah kepada Allah bukan karena mengharapkan surganya Allah. Dia hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sampai mendapatkan itu magom yang tinggi. Nah, yang diharapkan cuma ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jadikanlah motivasi kita mencari ridho Allah. Kalau kita motivasi kita mencari ridho Allah, maka semua hal yang diwajibkan oleh Allah, hal yang diharamkan oleh Allah, hal yang dilarang oleh Allah, dan hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, dan hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, semua akan mudah, semua akan lancar, dan semua akan kita lakukan dengan istiqomah. Kalau sungguh-sungguh kita mencari ridha Allah, mudah-mudahan kita digolongkan jadi orang-orang yang berhasil di dunia maupun akhirat. Digolongkan dari orang-orang yang beristiqamah dalam beribadah dan menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan digolongkan dari orang-orang yang ahli tauhid dan ahli ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan digolongkan dari orang-orang yang di belakang barisan panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang digolongkan dari orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Dan digolongkan dari orang-orang yang mendapatkan ridho Allah dan ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan digolongkan dari orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan digolongkan dari orang-orang yang mujahid, yang bersungguh-sungguh beristighfar, bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang digolongkan dari orang-orang yang berhasil dan orang-orang yang rabih, yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Dan digolongkan dari orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua dan berbakti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan digolongkan dari orang-orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ditambahkan keimanan di dalam hati kita. Paham? Sesungguhnya iman itu yazid wa yanqus. Dan iman itu sesungguhnya bertambah dan berkurang. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap Jumatnya, setiap harinya bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Kalau imannya kita tambah kepada Allah, maka takutnya kepada Allah maka akan tambah. Maka akan ibadah kita akan lebih semangat lagi. Kalau itu tambah keimanan kita, maka gimana jaga tambah iman? Jagalah ibadah kita, jagalah hati kita, jagalah lisan kita, jagalah mata kita, jagalah telinga kita, jagalah kaki kita, jagalah tangan kita. Kaki dari langkah untuk bermaksiat kepada Allah, na'udzubillah, kita jaga. Tangan dari bermaksiat, dari gangguin orang, na'udzubillah, kita jangan sampai kita jaga tangan kita. Lisan kita jaga dari perkataan bohong, dari perkataan fitnah, dari kata ghibah, ngomongin orang, kita jaga lisan kita, mulut kita, lisan kita, dan kuping kita jaga dari dengar omongan orang, dari omongan fitnah kita jaga. Dan yang pertama kita jaga pikiran kita juga, jangan sangka suudzon, jangan pikiran yang macam-macam. Dan kita yang paling penting kita jaga hati kita. Kalau hati kita bersih, hati kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah, banyak-banyak minta ampun kepada Allah, banyak-banyak mengingat kepada Allah, insya Allah kita ditambahin terus takwa kepada Allah, ditambahin iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang nyelamatin kita di dunia dan di akhirat. Gak ada yang diharapin oleh Allah, gak ada yang diharapin oleh kita kecuali keselamatan di dunia maupun di akhirat. Nih, ada bilang sama ente, la firaha di dunia, la raha di dunia. Tidak ada kesenangan di dunia. Pak, ente mau senang, mau istirahat, itu nanti di surga. Di sini kita udah habisin perlu patah-patah tulang-tulang kita untuk ibadah kepada Allah. Gak ada kesenangan sesungguhnya di dunia ini, gak ada.
ar-raha fil jannah. Kesenangan itu ada sesungguhnya di surga. Kita diciptain di muka bumi untuk beribadah kepada Allah. Dan sesungguhnya yang hak dan kehidupan yang hakiki di mana? Di akhirat. Kita di dunia ini cuma istilahnya cuma lewat. Cuma berteduh di bawah pohon. Habis itu kita lewatin lagi. Benar gak? Kita jalan. Itu kita hidup di dunia. Nah, di dunia kita bekelin kita yang banyak. Paham? Kita orang aja ahli ibadah sampai kakinya patah, sampai berdarah, belum tentu masuk surga. Orang ahli ibadah, orang alim, punya ilmu banyak, belum tentu dia masuk surga. Benar apa benar? Apalagi kita udah alim enggak, ahli ibadah enggak, gimana? Orang ahli ibadah sama orang alimnya belum tentu masuk surga. Paham? Jadi harus banyakin ibadah, ibadah bukan sholat aja. Paham? Ibadah banyak. Bersedekah ibadah, senyum sama orang ibadah. Semua perbuatan-perbuatan yang baik yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah itu ibadah. Dan pekerjaan kita kerja, kita ngojek, kita ngapain pun, kalau niatin ibadah maka jadi ibadah. Kita nyari nafkah untuk istri kita dan anak kita, maka wajib hukumnya, maka ibadah. Makanya perbuatan segala sesuatu itu tergantung nih. Makanya kalau kita berbuat segala sesuatu, niatin yang baik. Mungkin berkat niat yang baik, niat yang sedikit mungkin yang nyelamatin kita di akhirat, nyelamatin kita di alam kubur. Kita nggak tahu dari ibadah kita yang banyak dari kita lahir sampai sekarang ini yang diterima sama Allah yang mana nggak tahu. Belum tentu juga diterima sama Allah. Benar apa benar? Nah, tidak barangkali kita diterima amalnya dari Allah Subhanahu Wa Taala karena ikhlas, perbuatan kita yang ikhlas. Cuma apa? Perkara sepele. Oh, ada batu di jalan. Oh, ini orang tersandung, orang jatuh, orang bisa kecelakaan. Kita geserin. Geserinnya itu kita ikhlas apa enggak? Ya, perkara sepele. Benar enggak? Perkara sepele, benar enggak? Ya, cuma kita tendang juga tuh batu pinggir, benar enggak? Perkara sepele enggak? Sepele apa enggak? Kira-kira itu ngelakuin itu ikhlas enggak? Ikhlas kan? Ente karena nggak tega sama orang, ente karena kasihan sama orang, ente takut kejadian segala sesuatu atau kejadian kecelakaan atau apa nyakitin orang tua apa gimana, ente singkirin. Karena perkara sepele kan? Tapi perkara sepele itu bisa juga menyelamatkan kita di alam kubur dan di akhirat. Kenapa? Karena ikhlasnya gitu. Makanya jangan pernah menyepelekan perkara yang kecil. Karena sesungguhnya yang besar, yang gede tadinya kecil. Segala sesuatu dimulai dari yang kecil. Orang mendapat derajat sholat banyak, sholat awalnya apa? Pertama di 2 rakaat terus ditambah akhirnya jadi banyak di sholat rakaatnya. Benar gak? Nah, dapat derajat di sisi Allah. Tadinya apa? Kecil, naik derajat di sisi Allah, makin besar, makin tinggi di sisi Allah. Nah, begitu juga. Semua perkara kita orang besar, tadinya kecil gak? Nah, begitu. Perkara yang kecil untuk menjadikan kita yang besar. Jadi jangan pernah nyempelekan yang kecil, perbuatan yang baik yang kecil. Nah, jadi kembali lagi tergantung niatnya. Kita akan membahas tentang puasa, tapi kita bahas di minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqin daril azim. Walamma
ولما نظر في الدار أوصى المحمدية الأولى وتوجه إليه توسلا سيدنا وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سائر فيه مشكورا فيه محمودا وأن يكتب بعمل مقبولا وتوجه في توجه خالد وسيلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه أعمال فتعم ظافرة وعلى باب عزته تحط رحالة فتعشاها منه بيوتة الغامرة نتوجه إليك بأسراب وسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق العمين سيدنا محمد الذي عم رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة ذاتك موسى وأمانتك وحبيب سرك وحرائد الدعوة الكاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص في شرف العقار في كل موطن من مواطن قربي ومظهر قاسم داري في داري وشهد أرسل لسان جعل بذلك سيد الكونين بأسرار التكرين عن عبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى حضر اقتراب من أحبابه. اللهم إن نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنات بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوال وتكلفتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا بشهادة القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتقبل منا ما تحرك فيه من نيات وأعمالنا وذكر في هذا الحديث من الهادي وفي ترى اتباع من السالكين ولحقه وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظ. اللهم إننا أطمع برحمة خاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستبعين أن تقبل المجرم منا والمسيء والسائل ومعملا وأن تجعلنا ممن نصر هذا حبيبا ووالاه وأمت ببركة وشرف وجهد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأجمل راية الدين قوي بجميع أقطار مسهورة ومعالم إسلام والإيمان بأهل معمورة معنى واكسب الله كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمة عليك ذلك المؤمنين عزيزنا من شر معتدين والظالمين وانصر العدل بمنال الحق في جميع نواحي والأقطار وإياكم بتعيين من الإنك والناس على المعاندين من المراكبين واجعلنا يا رب الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب الحسن الحسين من جميع البلايا وبحفظ المكين من الذنوب والخطايا وأدم في عمل الطاعات وصدق بحكمتك قائمين وإذا توفنا فتوفنا مسلمين واحضر لنا منك بخير. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.